Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, yaitu Gevira Sena Zahra. Perkenalkan, nama saya Misa Safa. Nama saya Muhammad Adam Maulul Lisan. Di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan materi yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu. Kebetulan kita kebagiannya yaitu tentang blind search. Apa itu blind search? Langsung aja yuk. Untuk yang pertama-tama mungkin bisa ini dulu ya, apa sih itu blind search itu. Nah, mungkin blind search itu bisa disebutkan sebagai pencarian buta. Kalau disebutkan dari bahasa Indonesia kan itu pencarian buta. Nah, yang dimaksud itu adalah salah satu metode pencarian dalam bidang kecerdasan buatan atau bisa disebut AI, Artificial Intelligence. Nah, yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan tanpa memanfaatkan informasi. Itu yang disebut blind search. Tanpa memanfaatkan informasi lebih lah ya, tambahan apapun yang bisa memberikan kayak petunjuk menuju solusi yang optimal. Nah, dalam metode blind search, algoritma hanya mengandalkan informasi dasar yang sudah diketahui dari awal. Kayak contohnya yaitu keadaan awal atau insight step, titik mulai pencarian, terus kayak dari tujuan atau yang bisa dinamakan goal state. Goal state itu yang kondisi akhir yang diharapkan. Nah, terus kan ada yang namanya operator atau aturan, atau yang bisa dinamakan action atau steps. Nah, dari si operator atau aturan ini tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Nah, kayak disebut buta karena proses pencarian dilakukan tanpa mempertimbangkan seberapa jauh atau dekat, seberapa langkah dari tujuan akhir. Bisa diartikan kayak algoritma ini tidak menggunakan heuristik, yaitu pendekatan cerdas atau intuisi yang biasanya digunakan untuk memperkirakan jalur terbaik menuju solusi. Nah, mungkin itu pengertian dari saya tentang blind search ini atau dari pencarian buta ini. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang pengertian umum dari blind search. Nah, di sini saya akan masuk pada teori dan konsep dasar dari algoritma yang digunakan oleh blind search. Di sini saya akan membahas 3 yang biasa umum dipakai pada blind search ini. Ya, yang pertama itu ada breadth first search. Apa itu breadth first search? Breadth first search itu biasa kita panggil BFS, yaitu algoritma yang menggunakan metode pencariannya dengan cara horizontal atau melebar. Jadi dia akan mencari ke simpul tetangga terlebih dahulu untuk menemukan titik masalah atau solusi. Nah, jadi kita bisa langsung saja dicontohkan pada graf. Seperti graf yang sudah saya tampilkan. Di sini kita mulai BVS-nya dari node A. Nah, BVS ini akan mengunjungi semua tetangga dari A terlebih dahulu. Nah, di sini kan tetangga A itu ada B dan D. Otomatis dia akan mencari dulu di B dan di D. Ya. Nah,
kalau semisal di B dan di D itu dia belum menemukan, otomatis dia akan pindah ke simpul selanjutnya, yaitu B. B punya tetangga? Ada. B mempunyai tetangga yaitu C dan E. Nah, jadi dia akan mencari secara level per level, dan secara horizontal dan melebar. Jadi dia akan mengutamakan dulu tetangga-tetangganya simpul yang kita awali. Seperti itu. Next kita masuk pada yang kedua, yaitu the first search. The first search ini biasa dipanggil dengan DVS, yaitu kategori algoritma yang berbanding terbalik dengan DVS. Dengan DVS. DVS ini dia akan mencari jalur simpul yang paling terjauh terlebih dahulu. Setelah itu dia akan jadi dia bisa backtracking ya. Dia bisa kembali lagi kalau semisal tujuannya belum ada gitu, belum ketemu gitu ya. Nah, seperti di graf yang sudah saya tampilkan, kita bisa lihat ya, untuk susunan simpulnya sama seperti DVS, namun pencarian DVS ini menggunakan metode yang berbeda. Nah, kalau semisal bisa kita lihat ya, misalnya simpul yang kita awali adalah dari A ya. Nah, otomatis dia akan mencari dulu simpul yang paling jauh, yaitu dari A ke B terus ke E. Semisal di sana dia tidak menemukan hasil yang dia inginkan atau tujuan yang dia inginkan, dia bisa backtracking. Jadi dia bisa kembali lagi. Nah, di simpul A itu yang belum kita cari itu ada di simpul D. Nah, otomatis dia akan ke D. Kalau misalnya di D tidak ada, dia akan ke simpul yang menjadi jauh lagi, yaitu ke C. Nah, jadi gitu. Kalau semisal DVS itu kan dari tetangga dulu, dia akan mencari yang lebih dekat ya. Kalau DVS ini akan mencari yang lebih jauh dulu. Seperti itu. Baik, kita masuk pada poin ketiga. Poin ketiga ini yaitu uniform cost search. Sudah terlihat ya dari namanya juga, cost itu berarti ada tarif atau biaya gitu. Biaya atau harga gitu. Nah, maksud dari biaya atau harga ini apa gitu. Nah, jadi dimaksud dari uniform cost search ini yaitu biasa dipanggil UCS gitu ya. Jadi dia hampir sama sebenarnya dengan BVS. Bedanya cuma BVS itu mencari jalur paling terdekat, ini mencari jalur paling termurah. Nah, maksudnya termurah itu jadi dia akan search dulu kira-kira jalur mana yang membutuhkan biaya sedikit ya untuk dari setiap lintasannya gitu ya. Jadi dia akan menganalisa dulu kira-kira jalur yang mana yang bisa dia tempuh dengan cost yang lebih ringan atau lebih hemat atau lebih murah gitu ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan graf. Nah, dari graf ini kita bisa lihat ya, titik simpul utamanya itu ada di A. Nah, di A ini UCS akan bekerja dengan cara menganalisa dulu kira-kira tempat mana yang lebih simpul lintasan yang lebih murah dulu ya. Nah, jadi kalau semisal yang lebih murahnya ke A, D, E, F, G, otomatis ya dia akan ke lintasan itu dulu gitu ya, mencari tujuan yang dia cari. Kalau semisal yang lebih murahnya itu dari A, B, E, F, G, otomatis dia akan ke lintasan yang itu. Oke, begitu. Baik,
kita masuk pada nomor 3, yaitu tabel perbandingan algoritma antara BVS, DVS, dan UCS. Ya, kita masuk pada aspek struktur datanya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat BVS itu menggunakan struktur data queue atau biasa yang kita tahu itu adalah first in first out. Berarti yang pertama masuk, yang pertama keluar. Nah, kalau di VS ini dia menggunakan stack atau rekursi. Stack itu kebalikannya dari queue. Stack itu berarti last in first out, yaitu elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar. Nah, rekursi itu seperti rekursi itu dimaksudkan yaitu menjadi sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, akan tetapi kalau misalnya dia keluar, dia akan tetap ditumpukan pada stacknya ini. Jadi dia bisa memanggil dirinya sendiri, akan tetapi dia akan tetap antri pada tiap tahapan stack ya. Jadi masih sama aja, itu dia first in first out gitu ya. Next ada UCS. Nah, kalau UCS ini dia kalau di codingan itu pakai happy apa sih disini, itulah ya. Nah, ininya itu struktur datanya itu pakai priority queue. Nah, priority queue itu antrian yang selalu mengeluarkan sebuah elemen yang semisal paling kecil atau paling besar atau yang lebih utama. Kayak semisal kalau di dunia nyata biasanya disebut PIP gitu ya. Nah, jadi dia akan mengeluarkan antara yang paling kecil atau yang paling besar terlebih dahulu elemennya. Seperti itu. Nah, next ada dari aspek jalur terpendek. Kalau BVS itu bisa disebut dia menjadi jalur terpendek ketika kita membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencari satu tujuan. Kalau di VS itu tidak ya, sebenarnya tidak direkomendasikan untuk kita mencari sebuah data yang kita cari dengan DVS ini, karena dia agak lama ya cara cara bekerjanya. Nah, kalau UCS ini hampir sama dengan BVS ya. Dia sebenarnya cepat, cuman kembali lagi kepada cost-nya atau biaya yang dia akan tempuh atau jaraknya untuk kira-kira kemana gitu. Baik, di sini kita masuk pada aspek kompleksitas waktu. Nah, BVS dan DVS ini menggunakan kompleksitas waktu dengan O+E, yaitu biasa kita sebut waktu tunggu sebanding dengan jumlah sini. Nah, ada juga DCS itu menggunakan log V. Nah, maksud dari ini adalah biasa kompleksitas
studi kasus yang contoh rute ya, dari contoh rute. Untuk selebihnya akan disajikan saya. Nah, di sini untuk contoh rutenya saya menggunakan contoh rute kereta api, yaitu dari Jakarta, Bekasi, Timur, Karawang, Sukabumi. Dari jarak tempuh per tempatnya itu ada Jakarta Bekasi sekitar 20 menit, Jakarta Depok 15 menit, Jakarta Bogor 30 menit, serta Bekasi Karawang 25 menit. Nah, untuk kode programnya seperti apa sih? Nah, itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh kelompok saya untuk menjelaskan pemrograman yang sudah saya buat gitu ya. Nah, di sini pada pemrograman ini kita menggunakan studi kasus jalur kereta api yang menggunakan struktur data graph. Nah, saya membagi implementasi ini menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama graph sederhana searah, dan yang kedua adalah graph searah kompleks. Nah, apa bedanya graph sederhana dan yang kompleks? Mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu. Terus yang ketiga itu ada graph 2 arah. Oke, mari kita ke penjelasannya. Ya, di sini di graph sederhana ini si grafnya disimpan dalam bentuk dictionary. Lalu setiap key atau kuncinya adalah nama stasiun. Jadi value-nya adalah list dari pasangannya itu sendiri. Jadi seperti ini contohnya, ini adalah Jakarta Bekasi dengan waktu tempuh 20 menit. Nah, seperti itu. Begitupun seterusnya. Begitu ya. Lalu di sini ada BFS. Nah, untuk BFS sendiri atau Bird First Search itu menggunakan queue yang dimana berisi antrian rute atau rangkaian stasiunnya ya. Itu ada queue-nya. Lalu ada fish set. Itu gunanya untuk menyimpan stasiun yang sudah dikonfirmasi gitu ya. Nah, lalu ada patch-nya ini, itu untuk mengambil jalur paling awal, karena di BFS itu sendiri kan menggunakan FIFO ya, atau first in first out gitu. Nah, untuk di DFS ini kalau di BFS tadi kan menggunakannya queue. Nah, kalau di sini itu pakai stack di DFS. Stack itu untuk menyimpan jalurnya, lalu ada stack pop itu untuk mengambil jalur terakhir, karena di DFS itu menggunakan LIFO atau live in live out gitu ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada UCS atau Uniform Course Search. Ini sebenarnya hampir sama kayak BFS, cuman di UCS ini dia menggunakan page cost atau total cost page. Ya, pokoknya ini adalah menghitung jumlah biaya ataupun jalur atau waktu tempuh gitu ya. Kalau di sini kan waktu tempuh gitu. Total atau waktu tempuh. Jadi jalur dengan waktu tempuh tercepat gitu intinya. Ini ada total cost page-nya. Lalu ada return page itu untuk menghitung total cost-nya. Nah, di sini ada selanjutnya ada ini perintah untuk stasiun. Jadi start station sama go station. Nah, di start station ini kita awalnya dari Jakarta ke Sukabumi go stationnya. Nah, ini untuk perintahnya, print BFS, DFS, lalu ada print UCS gitu ya. Kalau UCS itu kan menggunakan total waktu seperti itu. Lalu kita coba sekarang untuk melakukan perintahnya. Kita coba run. Nah, kita tunggu, lalu
nah ini sudah keluar outputnya, yang ada DFS, BFS, dan UCS. Nah di UCS itu ada total waktu tempuhnya itu station sama go station. Nah di start station ini kita awalnya dari Jakarta ke Sukabumi go stationnya. Nah ini untuk perintahnya, print BFS, DFS, lalu ada print UCS gitu ya. Kalau UCS itu kan menggunakan total waktu seperti itu. Lalu kita coba sekarang untuk melakukan perintahnya. Kita run. Nah kita tunggu, lalu nah ini sudah keluar outputnya, yang ada DFS, BFS, dan UCS. Nah di UCS itu ada total waktu tempuhnya itu 70 menit gitu ya. Lalu yang kedua ini ada, nah kalau ini stasiun sama kotanya itu lebih banyak daripada yang pertama tadi. Nah ini kan cuman kayak sedikit segini doang. Nah kalau yang kedua ini lebih banyak gitu. Dan untuk codingnya sendiri sama, cuman saya menambahkan stasiun dan kotanya itu lebih banyak aja. Terus ini kita coba run. Nah ini non. Nah ini kenapa non? Karena satu arah, tidak dua arah. Nah sekarang kita coba balik jadi Jakarta ke Bandung. Ya, kita coba Bandung, Jakarta ke Bandung. Nah ini kita run. Nah kalau dari Jakarta ke Bandung kan ada ya ini di sini outputnya dengan waktu tempuhnya juga ada. Nah kenapa dari Bandung ke Jakarta nggak ada? Karena itu tidak dua arah, jadi tidak bisa gitu ya. Sebenarnya itu bisa, tapi via Depok gitu kalau di ilustrasikan menggunakan logika gitu ya. Sekarang nah ini saya sudah revisi menggunakan jadi runway dua arah gitu ya. Ini ditambahin ini runway dua arah. Nah terus sekarang mari kita coba ini dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta kita coba, kita run. Nah ini bisa dari Bandung ke Jakarta. Terus sekarang kita balik dari Jakarta ke Bandung. Mari kita balik dari Jakarta ke Bandung. Jakarta. Oke, mari kita run. Nah ini ada. Nah kenapa DFS-nya beda? DFS itu kan mengeksplor, jadi kayak LIFO kan, live in live out, jadi dia mencari rute yang kayak terbanyak gitu. Jadi kesimpulannya dari 3 kasus yang saya buat adalah dari yang pertama itu kan graf searah gitu ya. Jadi antar kota itu tidak bisa berkomunikasi secara dua arah maksud saya. Nah kalau di studi kasus yang ketiga, saya membuat fungsi tambahan untuk membuat graf menjadi dua arah. Dengan ini setiap koneksi antar kota itu menjadi dua arah. Seperti tadi kan dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung gitu kan. Tadinya kan mereka nggak bisa untuk dua arah gitu ya. Nah sekarang menjadi bisa dua arah. Mungkin itu saja presentasi program dari saya, dan mohon maaf bila ada salah-salah dan banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah BVS itu menggunakan metode pencarian dari yang terdekat dulu atau secara horizontal ya. Jadi dia akan mencari ke simpul-simpul tetangga terlebih dahulu.
Dan ini sangat bisa direkomendasikan ketika kita akan mencari suatu titik masalah atau tujuan dari pencarian data ya secara besar gitu. Namun dia kurangnya itu terlalu banyak memakan memori. Terus ada juga DVS. DVS ini dia menggunakan metode secara mencari ke struktur atau simpul yang terjauh dulu. Namun dia juga bisa backtracking ya untuk mencari tujuan atau titik masalahnya di data tersebut. Namun memang ini bagus sekali ya teman-teman. Dia menggunakan memori yang lebih kecil, akan tetapi kurang efisien ketika kita akan menggunakan di data yang lebih besar. Dan terakhir ada USE, yaitu Uniform Cross Search. Nah, dia itu seperti saya bilang tadi, dia pasti akan menggunakan metode pencarian dengan menganalisa kira-kira jarak tempuh yang lebih cepat itu kemana. Baru dia akan bisa menemukan satu tujuan atau titik masalah dari data tersebut. Jadi intinya semua algoritma ini mempunyai tempat masing-masing tergantung pada jenis masalah, struktur graf, dan tujuan pencariannya. Seperti itu teman-teman. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Yufira Saina serta rekan saya Meisha Safa dan Adam Awalisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.